Halo semuanya, nama gue Den Dimas, seorang konten kreator di bidang otomotif, umurnya 30, kesibukannya bikin konten. Di sini yang gue tahu adalah gue disuruh duduk di sini bikin konten, disuruh jawabin pertanyaan. Tapi gue nggak tahu pertanyaannya apa. Udah buka aja nih. Buka aja. Buka. Langsung pertanyaan pertama nih ya. Iya. Ini nggak boleh diacak ya? Nggak boleh. Bubur ayam racer sebenarnya siapa sih? Original banget sebenarnya kita ada bertiga. Gua, temen gua Adit, sama satu lagi Kemal. Kita bertiga dulu teman kuliah. Kita bertiga suka naik motor dan kebetulan kita bertiga suka fotografi, suka videografi. Cuman emang kesini akhirnya gue yang lebih maintain Instagramnya, gitu sih ceritanya. Semua harus makan bubur diaduk, kalau enggak gue marahin sih. Segera bertobat, kembali ke jalan yang benar. Oke, nih, jadi berhubung Mas Tim ini makan bubur diaduk, sekarang kita punya challenge nih. Apa? Jaketnya bagus mas, keren deh jaketnya. Challenge-nya adalah Mas Tim makan bubur tapi nggak diaduk. Nggak boleh diaduk, Bang. Iya kak gue aduk, cerewet juga nih satu. Tuh kan cuma rasa buburnya doang, gue aduk aja ya. Nggak boleh. Terakhir lu makan bubur nggak diaduk apa? Terakhir gue makan bubur nggak diaduk tuh buburnya, nggak sih buburnya Aaron aja diaduk. Pertanyaan kedua, ini banyak ya pertanyaannya. Apakah tinggi Den Dimas memenuhi syarat naik wahana halilintar di Dufan? Ini yang dibikin pertanyaannya ini pasti berasa orang paling tinggi di dunia ini. Kalau lo ketemu Ateng, nah itu baru nggak memenuhi dia. Dia lebih pendek sekitar ya 20 cm lah dari gua. Kalau gua kebetulan masih memenuhi kok. 16 berapa ya gua? 167 apa 168 gitu. Kalau baru bangun 168, nggak, kalau baru bangun 180, kalau di hari biasa 16 inilah. If you know what I mean. Ini baru pertanyaan ketiga ya? Yes. Banyak ya pertanyaannya. Ini niat loh, Petrofit. Kenapa Den Dimas sombong banget? Gue tuh nggak pernah sombong. Kenapa Den Dimas sombong banget? Ini dapat dari mana coba ya, tolong? Sebenarnya ada sih. Gini. Ada suara Aaron. Mau dimakan. Karena konten gue kebetulan tuh kan konten otomotif kan. Nah, beberapa konten otomotif tuh kalau misalkan tidak ditonton oleh orang yang suka otomotif, itu agak terlihat sombong memang. Kayak misalkan beli knalpot baru, ganti pelek, motor. Tapi kalau sesama anak otomotif tuh senang gitu loh. Mereka justru pengen tahu. Alhamdulillah boleh ya. Ini aja diminta bikin konten bareng aja boleh. Masa foto doang nggak boleh? Boleh lah, masa nggak boleh? Anjir, coba sebutin nama-nama istri Den Dimas di garasi. Istri gue cuma satu coy. Ini yang bikin pertanyaan ini agak-agak menjebak ya. Ini nama motor apa mobil? Bukan nama istri gue satu. Ya awas ya Pere. BMW R90 itu Dinda, CBR 2,5 waktu itu Cinta, GSX-R tuh Banyu Biru, tapi sekarang udah berubah lagi namanya. Udah sih itu doang. Nggak, kalau ditanya waktu itu kenapanya Cinta, karena itu terinspirasi dari film AADC, karakter Cinta. Bukan karena lu pernah bonceng cinta gitu. Jangan di video nyanyinya. Enggak, aku nggak pernah sayang. BBI 30 sebenarnya nggak pernah punya nama, cuman dia selalu disebut Calypso. Karena warna merahnya itu adalah BMW namanya Calypso Red gitu. Berarti istri beneran cuma satu ya? Alhamdulillah cuma satu kok sayang. Ini anak Petrohit aja ngerjain. Den Dimas lebih milih istri atau isi garasi? Jadi begini nih tolong ya. Enggak dong, gue tuh kan suami yang baik gitu loh. Suami yang baik tuh ingat istri di rumah, ya kan? Istri bilang nggak boleh belanja mobil, nggak boleh belanja aksesoris, ya iya diturutin. Nggak minta izin, lebih baik minta maaf. Nurut aja, happy wife, happy life teman-teman. Apakah Den Dimas pernah nyium aspal? Kalau ditanya pernah crash, sebenarnya gue pernah. Gue pernah crash di Jogja waktu itu, touring kecil-kecilan, naik motor di Jogja daerah selatan, teman-teman. Kalau buat yang belum pernah tahu tuh di sana tuh banyak jalanan mulus, bagus banget. Di sana tuh berliku-liku, tapi juga beberapa ada yang naik turun. Jadi ada tikungan yang naik gini, tapi sebenarnya di turun itu langsung belok kanan gini. Nah, ini sebenarnya tikungan-tikungan yang menjebak. Waktu itu naik motor begitu, kita berlima atau berenam. Depan gue udah crash duluan, gue di belakang nggak tahu. Dikira tanjakan, kita naik buka gas dong. Gue buka gas, depan gue rem mendadak. Karena ada belokan turun, gue nggak sempat ngerem, nabrak. Alhamdulillahnya sih waktu itu helm gue proper, dikancing,
pakai jaket jadi gua nggak ada luka, nggak ada apa-apa sama sekali. Motor cuman bak koplingnya doang pecah waktu sih, nggak masalah. Depan gua kecelakaan pakai helm yang bagus cuman nggak dikancing, jadi sayangnya kelepas, jadi dia agak berdarah. Makanya kalau kalian punya helm bagus, helm mahal, dikancing. Karena kalau helm bagus helm mahal nggak dikancing nggak ada gunanya juga soalnya. Kelepas juga. Mau sesempit apapun kok ada yang namanya crash itu bisa kelepas. Jadi kalau ditanya pernah nyium aspal apa enggak, alhamdulillah cuma pernah sekali itu doang. Oh, gue pernah deh sekali lagi. Waktu gue umur SD kelas 4 apa kelas 5 gitu. Pakai motor yang ada di situ tau gue. Yamaha PW 50 di dalam komplek, naik motor kecil, ngeng. Head to head sama tetangga pakai mobil. Berat, untungnya nggak apa-apa karena masih pelan. Ya, itu 2 kalinya. Tapi kalau ditanya gue pernah nyium aspal apa enggak, secara beneran hampir pernah gue. Waktu itu gue di Phillip Island Circuit. Kalau yang nonton MotoGP pasti tahu, ada di sirkuit di Australia namanya Phillip Island. Lagi balapan MotoGP, lap terakhir orang-orang boleh masuk ke sirkuit, gue langsung lari dari runoff area, gue lari ke sirkuit, ngelewatin gravelnya itu, gue nyampe di aspal tuh gue bener-bener kayak orang terkesima. Gila ini aspal mulus banget. Gue bener-bener sampai berlutut, gue rasain. Gila yang namanya aspal bagus tuh begini ya gitu. Tapi bener-bener gue rasain, oh gini rasanya aspal bagus gitu. Karena waktu itu gue ya belum pernah main ke sirkuit bagus, kalinya main ke sirkuit bagus kayak wah segininya ternyata. Hampir gue cium tuh sirkuit, untung nggak jadi. Gitu. Oke, karena belum pernah cium aspal, kita panggil aspal kali ya? Anjir, ya sama datang aspal gitu ya. Serem juga ya anjir. Nah, tadi pas crash tuh, lu apa itu lo lagi naikin si Cinta, apa lagi naikin si Ayu? Ayu siapa? Lo jangan bawa-bawa nama mantan lo lah ke sini. Apakah Den Dimas pernah di stud? Yoi. Semua anak motor pasti pernah di stud, teman-teman. Terakhir gue di stud, GSX-R gue mogok. Pernah di stud. GSX-R nyala setelah 2 tahun gak nyala, pas dinyalain bisa, tapi dipakai jalan jauh. Gak jalan jauh sih, cuma dari sini ke Fatmawati doang, tiba-tiba mogok di tengah jalan. Terus, BMW R90-nya pernah di stud. Seberat itu pernah di stud. Untung dekat dan untung lagi turunan tuh. Ya, tapi kalau pernah di stud, pernah dong. Anak motor masa nggak pernah di stud? Den Dimas kerjanya apa? Ya sekarang mainly content creator, tapi sedang berusaha menjadi pengusaha atau wira swasta. Ini bikin celing, terus bikin aparel, sama ada beberapa ngerjain yang lain lagi lah. Gitu. Berapa sih pendapatan per bulan? Alhamdulillah cukup lah buat nabung sekolah, ya kan. Gitu. Cukup untuk menafkahi istri-istri. Ya, istri jangan ditambahin. Oh iya. Ini memacu loh ini. Cukup memacu ya. Untung gue gak kejebak anaknya. Kenapa sebutannya Den Dimas sama Kanjeng Putri? Karena sebenarnya tuh Dimas tuh nama panggilan gue di rumah. Terus waktu itu gue mikir kalau misalkan bikin channel YouTube Dimas aja, kok kayak kurang beda gitu. Karena nama Dimas kan banyak. Tadinya mau nambah kata Raden, tapi kok kesannya meninggikan sekali. Akhirnya gue pikir, yaudah deh, Den-nya aja gue ambil kayaknya lucu. Oh sih udah, gue bikin jadi namanya Den Dimas. Kalau Kanjeng Putri apa ya? Ya biar ada nama panggungnya aja sih. Di mana dan kapan Den Dimas pertama kali ketemu Kanjeng Putri? Ini sebenarnya udah pernah gue jawab di vlog gue. Gue pertama kali ketemu itu di Melbourne, di acara kampus futsal. Gini-gini gue dulu tim futsal loh. Tim futsal cadangan sih. Jadi udah cadangan nih, tim cadangan, tim B, gue masih cadangan nih biasanya. Gak apa kan tim futsal, bener dong, bener kan? Anaknya sporty banget gitu ceritanya. Terus waktu itu lagi bertandang ke kampus yang lain. Nah, bini gue tuh dulu LO-nya tim gue. Gitu, itu kenalan. Ya dari situ, sekarang sudah menjadi Eren. Mana Eren? Lagi bobo siang. Ya, itu pertama kali ketemu di situ. Apa kendaraan pertama Den Dimas? Wah, kendaraan pertama, kendaraan itu bisa motor, bisa mobil berarti kan? Ya. Bisa truk juga. Truk. Ya kebetulan tuh gue pertama kali dibeli sebenarnya pesawat. Enggak sih. Keren juga gue. Nggak, waktu itu kalau pertama itu motor kecil Yamaha PW 50. 50 cc. Motor kecil 50 cc, motor cross gitulah. Kalau nggak salah tuh kelas 3 atau 4 SD. Ya itu pertama kali belajar naik motor. Cuman nggak di jalan raya, di jalan dalam komplek doang. Suka dibawa juga kalau misalkan, kan kecil tuh jadi masuk di belakang Kijang. Dibawa ke outdoor gitu kan, di lapangan rumput. Ya itulah pertama kalinya gue belajar naik motor tuh dari situ. Kenapa Den Dimas suka banget station wagon?
Ini pertanyaan yang bagus. Akhirnya ada yang nanyain. Kenapa suka banget sama station wagon? Karena station wagon tuh, mungkin karena dulu waktu kecil gue dicekokin sama kakak gue, mobil wagon tuh keren gitu. Kebetulan emang dari bokap, kakak gue tuh suka otomotif semua. Dari dulu tuh namanya station wagon di Indonesia tuh rare, langka lah. Jadi kalau dulu di jalan ngelihat 210 wagon gitu tuh, W210 wagon dulu tuh kayak, wah keren banget gitu. Mungkin gara-gara dari situ kali ya. Nah mungkin dari situ dicekokin kayak wagon tuh keren, akhirnya ke bawah sampai sekarang ngelihat wagon tuh kayaknya ya masih keren. Station wagon pertama yang ada di sini tuh waktu itu W202 C-Class. Istri seneng banget sama wagon. Awalnya enggak, Kenapa tuh? karena kayak mobil kalau di luar negeri tuh wagon tuh jadi soccer mom. Tapi setelah dijual harganya lebih mahal daripada harga beli, nah dia baru suka. Yang perlu pembuktian guys, gitu. Kenapa Denny mah suka banget style neoclassic pas modif motor? Ini sebuah pertanyaan yang lucu nih, neoclassic. Neoclassic ini sebenarnya salah satu istilah yang dipopulerkan sama Honda. Honda tuh bikin Honda CB. Kalau di Indonesia ada namanya CB 6,5R. Gayanya klasik, tapi sebenarnya modern gitu ya. Ya ini istilah dari Honda sebenarnya. Kenapa gue dibilang suka banget? Karena emang basically gue sebenarnya suka sesuatu yang berbau klasik, vintage gitulah. Makanya kenapa akhirnya sampai kayak mana ya, ada di dalam ZX25-nya gue kasih livery yang klasik, kayak vintage gitu. Karena menurut gue unik aja sih, gitu. Set! Dan Dimas lebih suka San Mori, touring, atau main lumpur? Wah, ini pertanyaan menarik nih. Kalau exercise sebenarnya gue lebih suka main lumpur. Main lumpur mobil, main lumpur motor tuh seru sekali. Kalian harus nyobain. Pakai motor trail, sehari aja, menurut gue kalian akan ketagihan. Karena itu benar-benar exercise. Terus kalau ditanya touring, gue juga suka. Walaupun jujur nih ya, gue bukan tipe orang yang touring kayak, oke nih gue mau touring ke Kalimantan gitu ya. Gue bukan tipe orang yang dari Jakarta naik motor sampai Kalimantan. Gue sebenarnya nggak gitu. Gue dari Jakarta naik pesawat, di sana mungkin nyewa motor aja kalau gue. 600 cc trail gitu, nggak usah. Banyak banget di Indonesia yang bisa diakses kayak motor beginian, Vario. Dan ini motornya tangguh banget ya, jadi kalian gak usah berkecil hati kalau hanya punya Vario nggak bisa ke Indonesia. Bisa banget, justru kalian dipermudah touring pakai motor begini karena nggak ribet cari spare part. Kalau suka San Mori juga suka, tapi ya kalau gue sukanya karena silaturahminya sih. Jadi kalau ditanya suka yang mana, semuanya suka. Jawaban gue diplomatis sekali ya. Touring, main lumpur, San Mori kali ya. Kalau main di rumah tuh nomor satu karena ada Aaron sih. Dan dia involve motor. Family man banget gak sih ceritanya gue, ya kan? Brand-brand parenting mungkin mau masuk. Kendaraan most favorite and least favorite dan Dimas. Wah. Oh yang ada di rumah? Yang punya Denny Mas. Kalau punya sih harusnya semua favorit ya. Kalau nggak favorit nggak gue beli sebenarnya. Salah satu yang gue paling suka sekarang sih sebenarnya yang Monkey-nya itu. Karena bisa boncengan sama istri dan bawa Aaron. Dan ngelihat ekspresi Aaron naik motor ketiup angin itu lucu soalnya. Kalau list favoritnya apa ya? Susah juga ya. Kayaknya nggak ada deh. Bisa nggak jawab nggak ada? Nggak bisa. List favoritnya adalah ini kali ya, Vario kali ya. Karena gue belum ketemu resepnya buat bikin joknya enak, Pak. Padahal kan ada tanda tangan pembalap MotoGP. Betul, kan gue bilang list favorit, bukan yang paling ini kan. Ini kan yang paling mahal loh, ini Vario paling mahal sedunia ini. Ada tanda tangannya. Tanda tangan siapa tuh? Paul Espargaro. Oh. Udah inget sekarang, udah diingetin. Paul Espargaro. Set! Gimana cara Den Dimas merayu istri supaya di ACC beli kendaraan? Nah, ini adalah salah satu cara paling ampuh dari gue. Kasih tahu kalau harganya bisa naik. Atau seenggaknya kasih tahu kalau kalian bisa dapetin apa ya, bahasa gampangnya sih cuan. Tapi sebenarnya bahasa gampangnya adalah kasih tahu kalau beli kendaraan ini itu bukan kehilangan duit, tapi justru ya investasi tuh bahasa panjangnya lah, tapi setidaknya duitnya nggak hilang lah, gitu. Itu salah satu cara menurut gua. Kalau bapak-bapak di sini ya, bapak-bapak di sini kalau misalkan pengen tahu gimana caranya sih dapetinnya itu begitu. Set, ini lo mau mementingkan petrol hitnya yang bener atau tulisannya yang bener nih? Jadi mending gue balik, gue baca, terus lo balik lagi ya di situnya, jadi bener nih, ya kan? Ya ya. Spill harga outfit Den Dimas, anjay, berapa harga outfit lo ya? Ini dijawab nih. Jawab. Anjir. Ini apa sih? Oh kalau kaos gue beli Amcar dong, kaos dari kita. Ini harganya nggak nyampe 200.000. Pemilihan bahannya oke. Masuk. Tentunya masuk Pak Eko.
Iya, masuk. Ya klik link di bawah. Klik link di bawah. Celana, ya celana Carhartt. Carhartt gue nggak tahu, ini lagi diskonan kalau gue belinya pokoknya. Gue suka diskon. Sepatu ini, ini sepatu Vans Moon Ice Jepang. Terus kalau sempak nggak usah ya? Boleh sih kalau di spill. Oh, spill sempak. Lebih rolos. Ya berapa ya? Anjir serem juga ya ada birolnya. Muter gitu sempak anjir. Serem ya. Ini Vans paling berapa? Sejutaan ya? Spa celana lagi diskon paling sejutaan. Iya berapa 2 juta. Masih jauh lah dibanding Jejo gitu-gitu. Oh ini harus ya? Ya segitulah pokoknya. Cincin kawin kalau ini. Ini harganya priceless teman-teman kalau ini cincin kawin. Happy wife, happy life. Tapi di Buriamcer ini toko hijau, toko oranye ada. Ada alhamdulillah. Silahkan ya kalau mau ini. Terima kasih loh Petrol Hit sudah mau disusupin. Masukin kode apa nih, Bang? Kalau mau diskon nanti saya cek dulu kodenya ya timnya. Gue lupa Yuda. Ntar cek sama tim gua. Apa linknya ada di bawah pokoknya. Terima kasih ya. Sejarah dibangunnya Buriamcer Apparel. Sebenarnya awalnya Buriamcer tuh gue bikin untuk setiap kali gue collab sama brand-brand lokal. Dulu sama Road Type Riot, sama Masker ada Tomo Goods. Nah cuman akhirnya kesini, yaudah deh gue memberanikan diri untuk membuat apparel. Bisnis baru lah. Sebuah bisnis yang menarik sekali untuk dilakukan. Gue sangat-sangat mengencourage kalian untuk mencoba bikin bisnis. Karena sekarang sudah jauh-jauh lebih mudah dibandingkan dulu. Sekarang jauh lebih mudah guys, ayo. Saya suka deh, Petrol ini bagus nah masukinnya, build-innya keren. Terima kasih loh. Oke, boleh juga disebut sejarah dibangunnya sabun Cling. Sejarahnya karena ini kita sebenarnya suka bersih-bersih, jadi akhirnya kepikiran yaudah deh kenapa kita nggak coba bikin sendiri aja, mencoba membuat sesuatu yang baru juga lah. Terus ya udah deh, insya Allah semoga bisa juga berjualan. Sebenarnya sih intinya dari produk-produk Cings adalah mempermudah kalian merawat motor. Kalian cobain sendiri aja. Pendapat dan pesan Dendimas untuk petrolhead di Indonesia. Wah, pendapat dan pesannya kesannya gue udah senior banget ya. Padahal enggak loh. Ini tanpa masuk menggurui no ya. Pokoknya yang penting kalau misalkan sesama petrolhead gitu ya, kita lebih saling ini aja sih, nggak usah saling kubu-kubuan lah. Kadang-kadang ada aja lah suka nggak sengaja kesentil yang ini, misalkan ngatain yang ini gitu. Nah itu hal nggak penting itu terkadang nggak usah diiniin sih, nggak usah sampai ada di sosmed. Ya damai-damai aja, seru-seruan bareng-bareng aja. Kalau gue sih begitu ya. Apapun stylenya, apapun. Kalau gue sih emang jujur suka inklusif bukan eksklusif. Kalau gue ya. Baik gue kalau bikin riding bareng, ya biasanya ya udah apa aja, ayo aja kok gue mah. Yang penting ridingnya gitu. Ini semua kebalik emang ya kayaknya ya. Ternyata kembali semua nih. Kesan dan pesan Dendimas buat Petrol Hit Media. Semoga makin sukses. Ya, semoga membawa warna baru lah di skena otomotif Indonesia gitu. Karena kan diisi anak-anak muda nih, ya kan. Biasanya lebih kreatif tuh daripada yang lebih tua, ada kayak gua. Gak berarti gue seneng kok makin banyak yang membawa nuansa baru di dunia otomotif tuh biar lebih berwarna lah gitu. Semoga makin banyak konten seru-seruannya ya. Ditunggu. Untuk brand-brand masuk bisa banget lah ya. Bisa. Kenapa jadi gue tiba-tiba disuruh bawa brand masuk ya ini ya? Agak maksa ya, nggak apa-apa. Stakeholder pertama kita, terima kasih. Sama-sama. Ya apa, semoga makin membawa warna lah. Itu yang gue tungguin banget. Kendaraan selanjutnya yang mau dibeli Dendimas. Harapan gue sih sebenarnya mobil atau motor listrik sih. Karena kalau kalian udah pernah nyobain kendaraan listrik, itu kalian kayak berasa di masa depan. Percaya sama gue. Nanti kalian akan merasakan betapa praktisnya kendaraan listrik. Bukan yang mobil atau motor berbensin itu jelek, enggak. Tapi kalau kalian udah ngerasain kendaraan listrik, pasti kalian ketagihan. Makanya harapannya sih begitu. Kita doakan aja. Betul, setuju gue. Ada yang hilang tentunya ada gitu ya. Tapi emang perubahan tuh akan seperti itu sih. Dulu orang itu naik berkuda, ya kan? Orang berkuda, and then ada mobil. Hanya orang-orang yang punya duit banget yang bisa beli mobil, terus akhirnya kuda ditinggalkan. Sekarang semua orang punya mobil, kuda akhirnya jadi hanya orang-orang kaya banget yang punya.
Menurut gue ntar bensin sama listrik akan begini nih. Sekarang semua mobil listrik mungkin hanya orang yang mobil kedua, ketiga yang punya mobil listrik. Tapi ntar ke depannya semua akan beli mobil listrik dan mobil bensin itu akan menjadi hobi aja. Emang begitu sih ke depannya perubahan teknologi, tapi ada yang hilang, nggak apa-apa lah, tapi kita dapat yang lainnya. Kepraktisannya itu sih yang memang keseluruhan sih gua rasa ya mungkin pasti ada sisa berapa persennya lah. Gitu, pasti akan menjadi mobil klasik, ya kan, mobil yang ini, mobil hobi banget. Secara akselerasi, mobil listrik itu luar biasa, ngeri banget. Dan akselerasi seperti itu gue belum pernah merasakan di mobil biasa. Gitu. Tapi secara suara, memang mobil bensin suaranya pasti jauh lebih enak lah. Experience kayak, suara mesinnya apalah kecil dan sebagainya, emang iya. Jadi ya kalau ditanya experience, lebih suka mana? Suka dua-duanya lah ya. Ngomongin mobil baru nih, jadi Wuling REV-nya udah disetujuin apa belum? Alhamdulillah ya, karena bentuknya lucu, cute gitu kan. Udah disetujuin, cuma tinggal warna aja nih. Istri pengen pink, gue pengen kuning gitu kan. Tolong kasih tahu ke istri saya gitu ya. Kuning lebih bagus. Kuning, tolong dong, kuning. Kita butuh kerjasamanya. Kuning, jangan pink. Bang, lu jadi ngiklan kagak? Oh iya, iklan lagi ya. Gua mau ngasih tahu ke kalian kalau ya kita baru aja launching yang Celings ini, yang ada yang waterless sama ada yang sampo. Ini satu botol kalau kalian cuci motor seminggu sekali, itu kita hitung-hitung bisa buat 5 bulan. Pokoknya mempermudah hidup kalian ketika membersihkan motor. Silahkan dicoba, klik link di bawah. Harga pokoknya oke banget deh. Silahkan dicoba langsung aja. Kling. Ya tampaknya ada trouble sedikit. Udah kayak komentator. Dikit lagi ya. Wah, ini dia stiker petrol hit. Tapi ketutupan wiper dikit ya, nggak apa-apa.